Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Mari saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan. Mari sebelum kita menyembah Tuhan, kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang tidak henti-hentinya kami nikmati sampai saat ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk segalanya, untuk apa yang Engkau berikan kepada kami. Untuk itu saat ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu, kami mau mempersiapkan diri kami untuk memasuki hadirat-Mu Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, hadirat-Mu kami boleh rasakan ketika kami boleh sungguh-sungguh datang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta, Engkau yang berdaulat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami datang mengucap syukur kepadamu lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya Namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekali lagi katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi.
Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan. Oh Tuhan kami, betapa mulianya namamu Tuhan. Haleluya. Oh namamu, namamu Tuhan kami, Kau kami muliakan Tuhan. Haleluya. Atas seluruh bumi. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan, sambil mengangkat tanganmu saudara katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Haleluya. Oh namamu, namamu Tuhan kami, dimuliakan. Amin. Atas seluruh bumi ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Oh namamu Tuhan, namamu Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi, atas seluruh bumi ya Tuhan, ya Tuhan. Mari sembah Dia. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Namamu kami tinggikan, namamu kami muliakan Tuhan. Amin. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Mari sama-sama berikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oh namamu yang kami muliakan Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Kami sembah, kami sembah Engkau. Oh terima kasih Tuhan. Sungguh kami memerlukan Engkau di setiap hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau selalu berada bersama-sama dengan kami Tuhan. Firman-Mu yang selalu menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari saudara sambil mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Mari lebih dalam lagi kita mau menyembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita mau angkat pujian ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati?
Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan kami, pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu Tuhan, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan kami, pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari setiap kita yang memerlukan Tuhan lebih sungguh-sungguh. Perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan Tuhan. Amin. Sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, mari lebih sungguh-sungguh katakan, oh, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami
perlu Kau Tuhan, kami perlukan, kami perlu Kau, kami perlukan, kami perlu Kau Tuhan. Benar Tuhan, kami memerlukan Engkau di setiap kehidupan kami Tuhan. Mari Engkau yang menuntun kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk datang menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Bersama istri dengan sukacita saya menyapa dengan kata shalom. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada ibadah pendalaman Alkitab kali ini. Puji Tuhan, setiap kali kita mendapatkan kesempatan untuk beribadah, marilah kita beribadah dengan ucapan syukur, penuh hormat dan takut akan Tuhan. Dengan demikian Tuhan akan memberkati kita sekalian. Saudara yang kekasih, hari ini saya ingin membagikan berkat Tuhan dengan tema luar dan dalam sama. Luarnya sama, dalamnya. Jadi tidak ada beda, isinya di dalam dan di luarnya itu sama. Di dalam kitab Imamat, kitab Ulangan, dijelaskan situ beberapa orang yang tidak bisa masuk di dalam jemaat Tuhan dan tidak dapat masuk memberi persembahan sekalipun keturunan imam besar Harun melalui tabir kalau mempunyai cacat-cacat pada fisiknya. Ya, itu pada masa yang lalu dalam perjanjian lama. Jadi cacat fisik tidak bisa masuk lewat tabir. Yang dimaksud itu adalah tentu ruang maha suci. Ruang maha suci berbicara tentang kesempurnaan, kasih yang sempurna. Ada iman, ada pengharapan, dan ada kasih. Dan kasihlah yang terbesar, dan kasih inilah kasih yang sempurna yang kita bicarakan di ruang maha suci. Mulainya dengan hidup benar, kemudian hidup disucikan, jadi pembenaran, penyucian, dan kemudian kita masuk dalam kemuliaan, sempurna sama seperti Tuhan, sempurna serupa, tidak ada cacat dan celahnya. Di ruang maha suci, di sana ditaruhlah tabut perjanjian atau tabut Allah. Dibuat yang pertama, tapi ditaruh di tempat yang terdalam terakhir. Ya, tabut perjanjian ini adalah tahta Allah, kehadiran Allah di mana Allah bersemayam. Allah adalah Alfa, awal, dan Allah pula yang adalah akhir. Puji Tuhan. Tabut perjanjian. Saya ingin berbicara lebih lanjut mengenai benda yang terpenting yang ditaruh di tempat yang paling dalam, yaitu ruang maha suci yang bicara tentang kesempurnaan. Jadi berarti sempurna, tidak ada yang cacat boleh masuk ke situ. Ya, kalau dulu fisik, sekarang secara rohani tidak boleh ada cacat-cacatnya. Puji Tuhan. Tabut perjanjian ketika diperintahkan dibuat itu terdiri dari dua macam bahan atau dua bagian juga. Kita bisa baca dulu Keluaran 25 ayat yang ke-10 sampai 16. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar. Engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya.
Ya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Jadi aturannya tabut itu tidak boleh dinaikkan ke atas kereta. Tapi zaman Daud tidak tahu persis bagaimana tabut itu mau diangkut kembali ke Yerusalem. Dinaikkan di kereta, terjadilah kematian Usa. Lembu tergelincir ketika menarik kereta itu. Daud mengembalikan tabut itu dasarnya cinta kepada Tuhan. Tetapi walaupun maksudnya baik, tapi caranya salah. Ya, itulah sebabnya kita belajar firman Tuhan lebih jauh supaya kita juga tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Daud akhirnya memperbaiki. Ini hal yang positif, bahwa setelah kita mengetahui dari firman Tuhan, kita memperbaiki apa yang salah. Daud dengan rendah hati memperbaiki. Ternyata tabut itu ada kayu pengusung, harus diusung, dipikul. Ternyata yang pikul itu harusnya orang-orang Lewi, tidak sembarang orang. Ya. Jadi Daud memperbaiki apa yang salah, yang keliru. Itu adalah satu sikap rendah hati yang sangat positif. Kenapa dia bisa rendah hati? Karena dia cinta kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti bisa rendah hati. Ya, lanjut kita baca. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu. Ya. Tidak boleh dicabut dari dalamnya. Artinya itu selalu harus diangkut. Tidak boleh dicabut. Wah, ini hari aku tidak mau angkut, tidak cukup orang, kasih naik kereta aja, cabut saja. Tidak, perintah Tuhan tidak boleh dicabut. Terus dalam tabut itu haruslah kau taruh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Ya, sekian dulu. Jadi ada 2 bagian yang diperintahkan buat, itu petiknya. Lebih dahulu peti dari kayu penaga dikatakan. Ya, kayu penaga. Yang mana itu banyak pori-pori yang bisa mengeluarkan getah kayu. Supaya tidak mengeluarkan getah, maka harus dilapis emas dalam dan sebelah luar. Tidak hanya luarnya, tapi juga dalamnya juga disalut dengan emas. Jadi luar dalam sama dengan nanti tutupan pendamaian, tutupan grafirat yang dibuat dari emas murni dengan 2 kerubion, ya, itu yang menggambarkan Allah Trinitas, Tritunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kerubion yang pertama adalah gambaran daripada Allah Bapa. Kerubion yang kedua Allah Roh Kudus, dan tutupnya sendiri itu adalah Allah Anak, atau menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus. Di atas tutupan itu pun ada 7 kali percikan darah, dan di depan atau di muka peti itu ada juga 7 kali percikan darah. Semua ini ditulis di dalam Alkitab bukan tanpa maksud, bukan tanpa arti. Tentu ada artinya. Maka di kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan pendalaman Alkitab, mari kita belajar arti-arti rohani dari semua benda-benda ini. Jadi benda tabut perjanjian yang seringkali kita cuma tahu tabut Allah, gambarannya seperti itu, ya. Tetapi kita
tidak tahu bahwa itu tidak utuh satu, tapi dua bagian. Ya, yang petinya dari kayu dilapis emas luar dalam supaya seimbang dengan yang atas. Atas itu emas asli. Coba kita baca ayat 17 mulai. Ini bagian fisik. Kita belajar dulu, kita kenal dulu fisiknya, ya. Mari. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Ya, terus. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Iya. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Iya. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Iya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Iya. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Ya. Terus haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Ya. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ya, puji Tuhan. Jadi tabut ini memang terdiri 2 bagian. Yang kita mau bicarakan bagian pertama yang tadi dibuat peti yang disalut emas luar dalam, peti dari kayu penaga. Ini adalah menunjuk kepada kita gerejanya. Gereja yang tadinya adalah seperti kayu, daging, sifat daging itu kayu, yang seringkali dari kedagingan manusia ini keluar banyak getah seperti peti. Kalau tidak disalut emas, pori-pori dari kayu penaga bisa mengeluarkan getah-getah dari kayu. Getah-getah itu kedagingan kita. Ya, tapi ketika sudah disalut luar dalam dengan emas, getah itu tidak bisa lagi keluar sebab sudah ditutup dengan lapis emas. Ini gambaran daripada gereja Tuhan, mempelai wanita yang sudah tidak ada cacat, tidak ada celah, sempurna seperti tutupannya. Baru bisa ditutup. Kalau gereja sudah sempurna, Tuhan Yesus datang untuk gerejanya yang sempurna, menjadi satu. Jadi sekarang yang kita lihat itu satu, tidak satu. Ya, terpujilah Tuhan. Kenapa harus dilapis? Tadi saya katakan supaya tidak ada lagi getah yang keluar dari pori-pori. Itu adalah cacat-cacat. Getah itu adalah cacat-cacat, noda-noda, kekurangan, kesalahan dari gereja Tuhan yang hari ini masih terlalu banyak. Sekarang tidak ada orang sempurna, belum sempurna. Ya, karena itu Tuhan berkata jangan menghakimi supaya kamu juga tidak dihakimi. Tidak ada orang sempurna. Tapi nanti kalau gereja itu sudah disalut luar dalam sempurna, ya, lahir batin sudah selesai disalut dengan emas luar dalam. Emas itu gambaran daripada Roh Kudus. Kita harus dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, hidup dalam kelimpahan Roh Kudus, sehingga yang lahir dari hidup kita adalah buah-buah Roh Kudus, bukan buah daging. Andai kata peti itu tidak
dilapisi emas luar dalam, gereja tidak dipenuhi Roh Kudus dengan limpah, maka gereja itu melahirkan buah daging. Tapi kalau gereja Tuhan dipenuhi Roh Kudus, dia akan melahirkan buah roh. Kita sekarang semua sedang menuju kesempurnaan. Terpujilah Tuhan Allah yang luar biasa. Kalau sudah diselalu sempurna, maka berarti tunggu waktunya mempelai itu datang sebagai kepala gereja, duduk di atas tubuh. Kalau saya bisa bilang, peti itu gereja atau tubuhnya. Kalau tubuhnya sudah siap, tidak lagi terpotong-potong, sudah jadi satu kesatuan. Karena gereja terpotong-potong masih, ya, belum menyatu, belum dari satu tubuh yang utuh, tubuh yang besar. Tangan dan kaki masih terpotong dari tubuh, belum utuh. Kalau gereja sudah utuh, maka kepala gereja, kepala tubuh akan turun meletakkan kepala itu di atas tempat yang tepat, yaitu tubuh. Itulah seperti peti yang sudah sempurna, tutupan ditutup. Jadi satu kesatuan tubuh dan kepala menjadi satu dalam hubungan nikah, mempelai pria sorga dan mempelai wanita Tuhan. Kita menuju situ. Kita butuhkan berita ini. Kita butuh belajar. Kita membutuhkan berita tentang mempelai wanita yang tidak cacat. Ya, saya percaya Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Tuhan tidak pernah tidak berhasil. Allah pasti berhasil. Saudara jawab amin. Ya, Allah tidak pernah gagal mempersatukan gerejanya, orang-orang kudusnya di seluruh permukaan di atas muka bumi ini untuk menjadi satu. Segera sesudah itu dia datang kembali pada kali kedua. Karena itu saudara yang saya kasihi, Tuhan mencari integritas gerejanya. Tuhan sedang mencari mempelai wanitanya yang punya integritas, punya mutu. Sebab integritas itu berbicara tentang mutu, kualitas rohani. Kita boleh melayani, tapi hati-hati. Tuhan mencari kualitas pelayanan. Apa kata Tuhan dalam Matius 7? Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku. Untuk pada hari yang terakhir itu akan ada banyak orang berkata, aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan demi namamu. Setan itu lari, nubuatnya itu berhasil, ya. Tetapi kata Tuhan, enyah daripadaku, aku tidak kenal kamu. Karena yang didapati bukan kualitas mutu, yang didapati bukanlah integritas daripada kehidupan gereja atau orang-orang yang melayani dengan karunia Tuhan. Kita tidak boleh melayani dengan cara kita. Kita tidak boleh mendirikan kebenaran diri sendiri. Rasul Paulus juga mengingatkan, ada banyak orang giat,
Ada banyak orang ingin melakukan ini dan itu, tetapi karena tidak punya pengetahuan yang benar, maka akhirnya orang itu melayani dengan mendirikan kebenaran sendiri. Coba kita baca Roma pasal 10 ya. Ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Sungguh-sungguh giat, ini tidak main-main. Sungguh-sungguh. Ada banyak orang melayani giat untuk Tuhan setengah hati. Ini tidak, ini sungguh-sungguh. Tidak bisa disangkal. Sama dengan Daud, sungguh-sungguh ingin mengembalikan tabut Allah itu ke Yerusalem, ke tempatnya semula. Sungguh-sungguh, tidak bisa disangkal. Tapi karena kekurangan pengetahuan Daud tentang bagaimana tabut itu harus dibawa, maka dia salah menaikkan ke kereta. Sama juga banyak anak-anak Tuhan, gereja Tuhan hari-hari ini, sungguh-sungguh kita mau giat melayani, memenangkan jiwa. Puji Tuhan, itu perintah Tuhan. Jadikan segala bangsa muridku. Tapi jangan sampai orang lain selamat, kitanya yang ditolak. Loh, ini rasul yang besar, namanya Rasul Paulus. Dia bilang jangan sampai aku memberitakan Injil, orang lain selamat, aku kemudian ditolak, tidak dikenal. Rasul Paulus memperingatkan kita dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tidak usah dibaca. Sebab itu aku berjuang, aku berusaha menaklukkan segala kekuranganku, segala kekuatan dagingku, kata Rasul Paulus, supaya sesudah aku memberitakan Injil, aku tidak ditolak. Lanjut dibaca. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Tanpa pengertian. Jadi kita perlu belajar. Saya pun masih belajar. Mari kita semua belajar. Terus. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Nah, karena tidak mengenal. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Karena tidak mengenal atau tidak punya pengetahuan yang benar, terus maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, tidak takluk kepada kebenaran Allah. Puji Tuhan. Giat itu baik, tapi Tuhan mencari mutu. Ya, mutu rohani. Oleh kemurahan Tuhan, saya punya pengalaman ketika saya melayani orang sakit berapa puluh tahun yang lampau. Orang sakit ini lumpuh, ya, di dua kota yang berbeda, sama-sama lumpuh, sama-sama stroke. Yang satu ibu, yang satu bapak, stroke. Yang satu di rumah sakit, yang satu belum masuk rumah sakit. Tapi sama-sama tidak bisa menggerakkan sebelah tangan dan sebelah kaki. Ketika saya datang di kamar rumah sakit, ini di kota yang lain, orang itu memohon. Ya, orang ini dulu relasi saya waktu saya masih dunia, pekerjaan dunia saya, di usaha bisnis saya. Ya. Ketika dia ketemu saya suatu waktu, dia mengejek. Dia bilang, bodoh sekali kamu. Mau jadi pendeta, bodoh sekali. Ya. Tapi tidak lama itu dia stroke. Jadi waktu saya secara tanpa direncanakan, anaknya beritahu, oh
mama saya masuk rumah sakit. Kenapa? Stroke. Oh, saya kunjungi. Nah, setelah kunjungi, saya berdoa, menyanyi di kamar itu. Rasanya urapan Tuhan turun begitu kuat, panasnya sampai perawat yang ada di situ bilang, waduh, rasanya panas gerah di dalam ini. Bernyanyi, berdoa. Terus ibu ini yang lumpuh, dia bilang sama saya mau turun sekarang, saya dapat kekuatan untuk turun, untuk jalan. Ya, dia berdiri, dan memang akhirnya bisa jalan kembali. Mujizat masih ada sampai hari ini karena Tuhan masih ada. Amin. Ya, akhirnya dia jalan, dia hidup. Tapi saudara, karena tidak diteruskan, tidak digembalakan, tidak tergembala lagi, ya, saya pindah ke kota lain. Maka akhirnya ibu ini terhilang kembali. Tidak tahu, tidak dilanjutkan. Dia sembuh fisik, tapi rohaninya tidak dirawat, tidak disembuhkan. Penting sekali kesembuhan secara rohani. Bukan hanya kesembuhan fisik. Yes, oke saja. Ya. Mujizat masih ada. Tapi kita perlu membawa orang juga bukan hanya sehat jasmani, sehat rohani. Luar fisik, dalam juga perlu. Luar dan dalam harus sama sehatnya. Puji Tuhan. Nah, di kota yang lain, di mana saya ada berada sekarang, seorang bapak yang lumpuh juga sebelah tangannya tidak bisa diangkat. Saya bilang, angkat tangan, tidak bisa. Segini, topang. Saya bilang, kamu orang Kristen, mau bertobat, mau rajin ke gereja, mau percaya Tuhan yang sungguh-sungguh? Dia bilang, ya mau. Mau bertobat? Janji? Dia bilang, janji. Sudah, saya doakan. Doanya pelan-pelan. Tuhan, engkau dengar apa yang dikatakan orang ini, dia akan jadi orang yang baik, dia mau rajin ke gereja, sembuhkanlah dia dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Sehat jasmaninya, luarnya sudah sehat. Sekarang dalamnya. Nah, beruntunglah bapak ini mau digembalakan, tergembala. 11 tahun Tuhan percayakan saya untuk menggembalakan beliau. 11 tahun. Diisikan sampai dia mulai melayani, belajar melayani. Tapi di tengah-tengah sempat dia sudah sibuk lagi dengan pekerjaan. Dulu rajin sekali dulu. Ya, sangat rajin melayani, bantu pekerjaan Tuhan. Tapi di tengah-tengah dia mulai sibuk. Sudah mulai kurang melayani, kurang ibadah. Satu waktu Tuhan izinkan dia menabrak seorang nenek yang sudah usia lanjut. Prak. Dia ketakutan, dia telepon saya. Om, tolong doakan. Takutnya kalau nenek itu meninggal, aku masih masuk penjara. Ini panggilan Tuhan atas hidupmu. Ya, didoakan. Nenek itu tidak jadi meninggal. Ya, dia kembali melayani sampai kena penyakit ginjal, tidak bisa sembuh. Dan waktu itu subuh
jam 3 atau jam 4 saya berada di kota Surabaya waktu itu dalam satu urusan kebangunan rohani. Bapak ini telepon saya, "Om, saya sudah tidak bisa tahan, kapan pulang?" "Oh, hari Sabtu saya pulang." Sabtu pagi. Ya. Jadi begitu saya tiba kembali di kota, di tempat saya melayani ini, langsung saya ke rumah sakit. Saya melihat keadaannya, saya tanya, seandai kata tidak terjadi mujizat seperti 11 tahun yang lampau, kamu sudah siap untuk menghadap Tuhan? Dia bilang, "Saya siap." Betul, sudah siap, sudah bereskan semua, sudah. Kita doa ya, doa. Dan betul tidak lama meninggal. Ya. Dia tahu saya lah yang mengawali, mendoakan fisiknya, dan dia tahu pula saya lah gembalanya yang membimbing dia dalam Tuhan, membimbing dia secara rohani. Itulah sebabnya ketika dia mau meninggal juga, dia begitu ingin saya melayani di akhir-akhir hidupnya. Oleh kemurahan Tuhan, memang saya melayani. Akhirnya dia meninggal. Puji Tuhan. Jangan orang sehat jasmani, luarnya tidak sehat di dalamnya. Ya, terlalu banyak kita memperhatikan luarnya saja, dalamnya tidak. Kalau ada KKR kesembuhan jasmani, saya juga sangat mendambakan KKR kesembuhan rohani kita. Mata Tuhan mau kualitas bagian dalam, itu integritas, kemurnian sebelah dalam, ketulusan di sebelah dalam. Murni hatinya itu sebelah dalam. Pelayanan kita yang fisik itu di luar, mengangkat tangan, memuji Tuhan, itu harus bersumber dari dalam yang murni. Siapakah yang bisa naik ke gunung Tuhan, kata Mazmur? Orang yang murni hatinya, sebelah dalamnya ini, baru bisa kita bergerak, angkat tangan keluar. Nah, kalau bicara kembali ke tabut perjanjian itu, peti perjanjian, petinya, yang saya katakan itu adalah gambarnya gereja, harus disalut emas dalam dan luarnya, sempurna, tidak ada pori-pori yang bisa mengeluarkan getah lagi. Gereja harus disalut emas luar dalamnya. Itu Roh Kudus harus memenuhi gereja dengan limpah. Dan saya percaya kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus akhir zaman. Roh Kudus yang sangat berlimpah-limpah. Itu sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, hujan akhir. Tuhan mencari ketulusan, kemurnian sebelah dalam. Itu integritas. Saya sangat setuju sekali. Kalau kita katakan, mari kita di tahun ini kita menunjukkan integritas kita di mata Tuhan. Bicara yang dalam itu di mata Tuhan, bukan mata manusia. Manusia tidak bisa melihat sebelah dalam saya. Sebelah dalamku, hatiku, rohku bagian dalam, hanya bisa dilihat oleh mata Tuhan. Manusia tidak. Manusia bisa melihat luarnya dan memuliakan kita, memuji kita.
tetapi belum tentu sebelah dalamnya. Satu waktu ketika Tuhan memulai memanggil murid-murid saling memanggil. Petrus memanggil saudaranya, murid yang lain memanggil temannya, kenalannya, saudaranya. Dan sampailah Filipus bilang kepada Natanael, mari kita melihat Tuhan, berkenalan Tuhan. Ini waktunya amanah agung Tuhan untuk menjadikan segala bangsa muridku. Mari kita bersaksi dan menjadi kesaksian dalam kehidupan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, supaya banyak orang diselamatkan. Itu tidak salah. Tapi Tuhan mencari sesuatu. Ketika Natanael dibawa datang, Tuhan berkata, inilah Israel sejati. Inilah Israel asli. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Itu integritas. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 45 sampai 47. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, Ya, kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. ya. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Wow, ini ditimpali oleh Natanael. Masa yang baik itu bisa datang dari Nazaret? Ini orangnya bicara tulus, ya, bicara terbuka. Terus kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah orang Israel sejati. nah, inilah Israel sejati. Tidak ada apa? Kepalsuan di dalamnya. Kepalsuan dalamnya. Jadi kepalsuan di dalam itu bisa dilihat Tuhan. Itulah integritas kita, kualitas kita, kemurnian hati kita sebelah dalam ini. Ini yang dicari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memberikan kita gambaran peti daripada tabut itu dilapisi dalam dan dilapisi luarnya. Luar dan dalamnya sama. Tidak hanya luarnya dilapisi, getahnya masih keluar dari dalam. Tapi dalamnya dan juga luarnya, tidak hanya dalamnya, tapi juga luarnya dilapisi. Tidak ada kepalsuan. Ini yang Tuhan cari. Oh, sekarang ini banyak orang luarnya kelihatannya bagus, tapi dalamnya palsu. Tidak enak ini didengar. Tidak enak didengar firman Tuhan seperti ini. Tapi ini berita yang harus kita dengar di akhir zaman. Sebab akhir dari zaman akhir ini akan segera terjadi. Dan Yesus segera akan datang. Dan kita akan menjadi seperti Tuhan. Itu panggilan gereja. Apapun pelayanan saudara, apapun gereja saudara, dimanapun saudara ada, kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan, untuk kemudian menjadi serupa segambar Allah. Berita yang seperti ini kita butuhkan. Coba kalau kita lihat betapa banyaknya kali kita manisnya di mulut, tapi hatinya tidak sama. Lain di bibir, lain di hati. Lain di bibir, lain pula di hati. Mazmur 12 ayat 3. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Ya. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan Bibirnya hati yang bercabang. manis, hatinya cabang. Hatinya tidak sama. Jangan marah ya. Oh enggak.
Terima kasih, tidak marah, saya tidak marah. Tapi marah di dalam. Terus? Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Lidah yang bercakap besar. Biar Tuhan yang kerat. Supaya mulut kita bicara A, memang dari hati A. Sebab memang Alkitab berkata, apa yang keluar di mulut harusnya luapan dari hati. Mulutnya manis, hatinya tidak manis. Luarnya kata-kata itu, tapi dalamnya tidak sama. Tuhan menghendaki kita luarnya sama, dalamnya sama. Seperti Nathanael itu ngomong langsung. Masa ya? Adakah yang baik itu datang dari Nazaret? Yang ngomong. Tuhan juga tidak ingin hanya kesalehan di luar kita. Ya. Banyak orang begini. Ini orang bekerja di dunia luar atau orang bekerja dalam gereja sebagai pelayan, sebagai pengerja atau sebagai orang karyawan swasta di dunia pekerjaan duniawi. Kalau ada majikan, oh dia bersikap baik, manis semua, rajin semua kerja. Kalau udah ada majikan, wow, mulai semua cerita-cerita, ya, tidak kerja betulan. Seharusnya kita sebagai karyawan ada majikan atau tidak ada majikan, kerja yang benar. Ya, nggak ada gurunya, muridnya, ngobrol di dalam. Begitu ada guru, hening. Ini kemunafikan, kepalsuan. Ya, Tuhan mengajar kita. Ini Alkitab ini sungguh luar biasa. Ketika kita menuruti, diberi kasih karunia menurut ini kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Masa orang yang di sini tidak sama dengan sini bisa bahagia? Tidak mungkin lah. Orang yang bahagia itu bisa sama, luar dalamnya sama. Nah, itu bahagia. Enggak ada tuduhan. Coba kita baca ya. Efesus 6. Ayat 6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Jangan di hadapan mereka untuk menyenangkan. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ya, itu jangan hanya di hadapan orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus kita ini harus sesungguh-sungguhnya kita murni. Kalau kita hanya di depan atasan kita, di depan gembala kita, di depan pimpinan rohani kita, di depan siapa saja, kita berlagaknya manis. Atau seorang suami di hadapan istrinya manis. Coba kalau tidak ada istrinya, apa masih manis? Tidak enak didengar berita ini. Tapi kalau saudara bisa dapat kasih karunia Tuhan, saudara bisa mentaati, melakukan, bahagia. Tidak ada orang sebahagia, seenak rasanya, damai, mau tidur seperti Nathanael. Punya integritas luar dalam. Itu karakternya Allah loh. Karakter ilahi. Gak ada kepalsuan pada Allah kita. Itu sebabnya tutupan dari peti itu murni emas. Murni. 2 kerubion dan tutupan murni emas.
Kita ini cuma disalut, dipenuhi Roh Kudus. Coba itu ahli Taurat, orang Farisi, yang hari-harinya di bait suci Allah. Mereka pakai jubah, mereka atur sikapnya yang luar biasa, mereka berbicara, mungkin juga melayani sedemikian rupa, nampaknya orang bisa jempol, dua jempol. Tapi Tuhan bilang, hei, engkau bersihkan hanya sebelah luar, sebelah dalam tidak. Bersihkan juga dalam, maka bersihlah luarnya. Kamu itu toh seperti kubur, bersih di luarnya, dalamnya tulang belulang. Tidak enak. Ini buat saya lah. Tuhan tolong supaya saya tidak hanya bersih di luarnya, tapi bersih di dalam. Saya rindu itu. Tuhan tolong saya. Jadi ketika saya berdoa untuk apa ya saya mau sampaikan di dalam pendalaman Alkitab hari ini, Tuhan kasih saya ini, luar dan dalamnya. Itu tabut. Jadi tidak ada cacat. Lalu saya turun ke bawah. Tuhan, saya itu dulu harus sama dalam dan luarnya. Tuhan tolong saya itulah. Saya itulah. Matius 23. Jangan cuma bikin senang, ya, atasan. Jangan cuma bikin senang orang yang kita layani. Jangan cuma bikin senang Tuhan di luarnya. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Waduh. Silakan dibaca. Matius 23 ayat 25. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Ya. hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, Ya. tapi sebelah dalamnya penuh rampasan. Sebelah luarnya dibersihkan, sebelah luarnya dilapisi emas, tapi dalamnya tidak. Terus? Tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Nah, dalamnya itu rakus, penuh rampasan, penuh keinginan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu. Bersihkanlah dulu dalamnya, hatinya. Makanya Amsal mengatakan, jaga hati itu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Terpancarnya dari dalam keluar. Terus Maka sebelah luarnya juga akan bersih. sebelah luarnya juga jadi bersih. Kalau dalamnya bersih, kalau dalamnya murni, dalamnya tulus, dalamnya punya mutu kualitas. Terus Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. ya, Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, Ya. yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, ya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. itu sudah dalamnya penuh tulang kayak kuburan. Tuhan mau apa? Luar, dalam sama. Kalau dalam dan luarnya sudah sama, maka gereja sudah tidak ada cacat. Baru kita bisa mengangkat tangan kita naik ke gunung Tuhan. Baru kita bisa mempersembahkan syukur.
baru kita bisa menyalakan dupa kita, mempersembahkan kemenyang kita, pujian penyembahan kita. Di depan tabut, di depan tahta Allah itu. Jadi kita perlu belajar. Dengan gentar saya menyampaikan bahwa jangan sampai kita melayani, kita ditolak. Jangan sampai kita kira kita sudah pujian penyembahan, tapi kita ditolak. Kita harus kembali kepada Alkitab. Dan Efesus 4 mengatakan ada 5 jawatan di situ yang diberikan oleh Tuhan untuk memimpin jemaat Tuhan di tengah-tengah akhir zaman, rupa-rupa angin pengajaran, supaya gereja mencapai satu pengetahuan yang lengkap sempurna, tidak diombang-ambingkan macam-macam pengajaran yang bisa membimbangkan dan permainan kelicikan manusia. Mari kita baca Efesus 4. Ya. Dengan membaca kita lebih mengerti apa maunya Tuhan atas kehidupan kita. Ya. Efesus 4 ayat yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kesatuan iman, tadi saya katakan itu, sehingga kepala akan turun ke atas tubuh yang sudah utuh. Kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Kristus anak Allah itu. Terus, sehingga kita bukan lagi anak-anak. Nah, dewasa penuh, bukan anak-anak. Anak-anak tidak pernah mengerti. Ya, terus yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, ya, oleh permainan palsu manusia dalam nanti kelicikan akan mereka. Ada banyak permainan palsu manusia, nabi palsu, rasul palsu, semua palsu. Karena itu kita hati-hati kalau sedikit-sedikit kita dengar nubuat, orang ini bernubuat, orang ini bernubuat, hati-hati. Rasul palsu, nabi palsu, guru palsu. Kita kembali kepada Alkitab. Kita belajar Alkitab. Supaya kita tidak tertipu dengan kelicikan, permainan licik manusia yang memakai nama aku rasul, tapi rasul palsu. Aku nabi, tapi nabi palsu. Tidak digenapi nubuatnya. Aku guru, guru palsu, ngajarnya salah. Ayat 15 dari Efesus 4. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, Ya. kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kepalanya itu Kristus. Itu sama dengan tutupan pendamaian yang terdiri dari tutup dan 2 kerubi yang utuh dari emas murni. Akan duduk di atas tubuh kepala itu. Itulah peti perjanjian yang sudah sempurna, salutan emas luar dalam. Diisikan 3 benda, buli-buli emas berisi manah, 2 loh batu, dan tongkat Harun yang bertunas dan berbuah. Itu iman, harap, kasih. Ini hari-hari ini kegiatan kita di ruang suci. Manah itu pengajaran rasul-rasul, roti hidup. Tongkat Harun yang bertunas dan berbunga dan orang yang dipilih Tuhan. Itu kaki dian emas. Itu kegiatan gereja. Dan mezbah dupa emas. 2 loh batu. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. 2 loh batu itu kasih. Penyembahan kita harus
kasih kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Baca ayat 11 dari Efesus 4. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, Ya. baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, Ya. untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, Ya. bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, jadi 5 jabatan. Memperlengkapi orang-orang kudus. Kita hari-hari ini dipanggil untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Untuk jadi satu tubuh Kristus yang utuh. Sudah tidak ada kepalsuan. Sudah disalut emas sebelah dalam. Luarnya juga sudah selesai. Tuhan datang, mempelai laki-laki itu datang untuk mempelai wanita yang sudah tidak bercacat. Hari-hari ini Tuhan bilang, sekalipun kamu keturunan imam besar Harun, tidak boleh sembarang masuk ruang maha suci. Harus apa? Tidak ada cacat badannya. Tidak boleh cacat rohaninya. Tidak juga pakai pakaian kebesaran. Aku ini pendeta besar, kamu cuma pendeta kecil. Nggak ada itu, saudara. Semua masuk ruang maha suci dengan berpakaian lenan halus. Imam besar harus buka semua pakaian kebesaran. Siapa tuh kita manusia? Akhir zaman kita sangat butuh. Dekat datangnya Tuhan, kita butuh ini. Saya butuhkan. Supaya Tuhan tidak melihat kemunafikan, bermuka dua. Ya. Sekarang waktunya kita buka topeng kita. Topengnya senyum, tapi dibuka topengnya bukan senyum, muka asem mukanya, marah. Di luarnya tidak marah, tapi di dalamnya marah di sini. Betapa liciknya hati. Mari kita periksa hati kita. Yeremia katakan hati itu licik sekali. Gak bisa kita tahu seringkali. Hanya Tuhan yang bisa melihat bagian dalam integritas untuk matanya Tuhan. Kemurnian di dalam. Haleluya. Ayat terakhir ini, terpujilah Tuhan. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Oh, Siapakah yang dapat mengetahuinya? siapa yang tahu hati? Siapa yang tahu hati kita ada kesesatan? Firman Tuhan yang adalah terang. Firman Tuhan ini seperti kaca cermin, kata Yakobus 1. Memperlihatkan segala kekurangan, segala kelemahan, segala titik-titik, segala pori-pori yang ada yang belum tersalut dengan emas. Karena itu firman Tuhan kita boleh tolak, tidak boleh milih-milih, tidak boleh ini tidak bagus, itu bagus. Tersinggung. Disimpan, simpan, tersinggung itu. Jangan. Ini waktunya gereja buka topeng. Jangan pakai topeng. Topeng tertawa, senyum, di dalamnya dibuka. Duh, tidak senyum. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadilah gereja Tuhan, mempelai wanita Tuhan yang sudah disalut
emas keilahian dalam Roh Kudus memenuhi dalam kita, sehingga dikatakan dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup sampai kepada surga. Dari dalam dan di luarnya kita juga dipenuhi. Baru kita bilang, datanglah Tuhan segera. Tuhan Yesus, datanglah. Kami merindukan Engkau. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan memuji Tuhan. Dia terlebih besar di dalamku. Selamanya Tuhan Maha tahu, Maha besar. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan, dia terlebih besar. Dia Maha tahu apa yang ada di hati. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan, dia terlebih besar. Dia Maha tahu di dalam kita, di dalam saya, bagian dalamku. Di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Dia
Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Tuhan mencari orang-orang yang di dalamnya tidak ada kepalsuan. Tuhan cari Nathanael akhir zaman ini. Nathanael tidak ada kepalsuan di dalamnya. Gereja dicari supaya didapatinya mempelai wanita yang akan jadi istri anak domba, yang seperti anak domba itu. Oh, rambayalah masangkalabas. Ini satu berita yang kita butuhkan. Berita yang menguduskan sebelah dalam. Dan itu terpancar keluar. Tuhan mencari integritas dalam gerejanya. Kualitas, mutu rohani, ketulusan. Daud menggembalakan domba-dombanya Allah dengan kecakapan. Karunia kita butuhkan, tapi tidak hanya kecakapan dibutuhkan, ketulusan dari Daud. Tulus, tidak ada keinginan yang lain kecuali menyenangkan hati Tuhan. Yesus terlebih. Mari kita menyembah Tuhan, mempelai laki-laki sorga yang kita cintai, yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Di dalamku, di dalamku, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Siapa yang mau mempersembahkan hidup dalam dan luar yang sama? Tuhan cari orang-orang yang di dalam dan di luarnya sama. Jangan hanya menyenangkan majikanmu di hadapannya, tapi di belakang tidak. Orang-orang yang dicari akhir zaman dia orang murni hatinya. Siapa yang mau bersedia Tuhan murnikan sebelah dalam? Yeremia tadi mengatakan betapa liciknya. Licik itu hati. Gak ada yang tahu hatinya. Tuhan yang tahu. Tuhan yang ada di dalam. Roh Kudus yang gak tahu. Roh Kudus yang ada di dalam kita. Oh haleluya, haleluya. Di dalamku selamanya. Oh rabayala masyattakala bayala basakala. Jangan luarnya bilang saya tidak marah, tapi dalamnya marah. Yesus lebih besar, terlebih besar, agung dan mulia Dia. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, di dalammu. Yesus terlebih. Tuhan mau
kita jadi seperti anak kecil, Yesus tapi bukan kanak-kanak rohani. besar di dalamku, Anak kecil tidak tahu berdusta, tidak tahu berlakon, dalam luarnya tidak sama. Anak kecil tidak tahu munafik, tapi bukan kanak-kanak rohani. Sudah lama melayani, sudah lama Kristen, tapi kanak-kanak. Tuhan ingin kita murni dalam dan luarnya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajari kami hari ini, supaya kami akan menjadi mempelai wanitanya yang tidak punya cacat celah. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan, bagi Bapa yang di sorga. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat, supaya kita ingat bahwa Tuhan ingin kita mempunyai seperti apa yang Dia rindukan. Dalamnya sama, luarnya. Ya, kita akan akhiri ibadah pendalaman Alkitab ini. Kita mau menyanyikan lagu tadi, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita akan berdoa bersama untuk Anton Takapaha yang sakit, yang berada di rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong, memulihkan, mengampuni, membaharui kekuatannya, berkati seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Bersama kami mendoakan Anton yang sedang sakit di rumah sakit. Kiranya Tuhan memulihkan, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Engkau Tuhan pembuat mujizat masih ada, tapi istimewa Tuhan sembuhkan bagian dalamnya, supaya manusia didapati sempurna kelak seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, bahkan semua kami. Itu sebabnya mari kita angkat tangan kita dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang kembali. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah, berlimpah-limpah untuk memuliakan Dia. Terimalah itu di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sampai di sini
perjumpaan kita melalui ibadah pendalaman Alkitab. Kita akan jumpa kembali ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.